Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, khususnya yang mengikuti kuliah ilmu tauhid. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat tema tauhid dan perkembangan ateisme. Tema ini saya angkat karena kalau kita lihat tren perkembangan ateisme di dunia, ternyata di dunia ini orang yang menganggap dirinya ateis ataupun paling tidak agnostik itu cukup tinggi. Kita bisa lihat dalam dari ResearchGate ya, kita bisa lihat data-data sebagaimana berikut bahwa di dalam data ini kita lihat bahwa orang ateis ataupun yang menamakan dirinya agnostik, orang yang tidak peduli ataupun yang ragu apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, ateis itu yang menyatakan Tuhan itu tidak ada, itu menempati posisi yang ketiga di antara kepercayaan atau terbesar di dunia. Jadi penganut Kristen itu masih tetap yang pertama, yang ke satu, kemudian Muslim itu populasinya menempati kedua, sekitar 1.683.000.000. Ateis dan agnostik itu menempati peringkat yang ketiga. Jadi cukup besar penduduk dunia yang menyatakan diri sebagai seorang ateis. Dalam Al-Quran memang tidak ada istilah ateis, tetapi ada yang ayat yang bisa diasosiasikan yang mirip atau bisa kita gunakan untuk memahami fenomena ateis itu. Orang menyebutnya adalah kaum ad-dahriyun, yaitu yang bisa kita simpulkan dari ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lakum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Itulah gambaran ateisme pada masa Nabi. Nah, yang menarik kalau kita lihat perkembangan ateisme di dunia, saya sayangnya hanya mendapatkan data tahun 2012 dari Gallup International Global Index of Religiosity and Atheism. Jadi ada fakta menarik bahwa dewasa ini adalah bahwa Saudi Arabia ternyata merupakan negara yang secara diam-diam memiliki pertumbuhan ateisme yang tinggi, meskipun ateisme di Saudi Arabia dimusuhi dan dilabeli sebagai teroris. Warga Saudi Arabia yang merasa tidak terikat dengan agama sekitar 19%, sedangkan yang menyatakan diri secara tegas sebagai ateis berjumlah 5%. Ini menurut data dari Gallup ya, data Gallup. Seingat saya melihat itu perbandingannya jauh. Kalau di Indonesia ada, tetapi ateisme di Indonesia itu tergolong kecil, kalau tidak salah sekitar hanya 1%-an lah, kira-kira seperti itu. Tetapi justru di Saudi Arabia ini pertumbuhan ateismenya itu tinggi. Sehingga kita perlu memahami juga mengapa orang itu menjadi ateis. Nah, salah satu penjelasan yang menurut saya cukup bagus untuk menjelaskan mengapa orang itu menjadi ateis itu adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Fritjof Schuon. Fritjof Schuon ini menulis beberapa buku yang diantaranya adalah The Transcendent Unity of Religion. Fritjof Schuon ini orang Jerman, dia hidup 1907 sampai 1998. Dia memiliki nama sebagai Muslim ya setelah beliau itu konversi terhadap Islam, namanya adalah Isa Nuruddin Ahmad. Itu Fritjof Schuon.
Mengapa orang menjadi ateis menurut Sukhon? Why people become atheist? Sukhon believe it is necessary for a society to understand both religious outward and inward dimension. If religion's intellectual esoteric tradition isn't known about, the inevitable result according to Sukhon is atheism. Ini disimpulkan dari buku beliau The Transcendent Unity of Religion pada halaman 9 dan 12. Jadi tidak seperti banyak sarjana agama yang menentang mempromosikan esoterisme pada masa. Esoterisme itu adalah batin ya, aspek batin atau dimensi spiritual dari suatu agama. Karena takut orang akan tersesat. Jadi tidak mau agama itu dipelajari aspek batin dari agama karena takut orang itu akan sesat. Sukhon percaya bahwa masyarakat perlu memahami dimensi lahir dan batin agama. Jika tradisi intelektual dan esoterik suatu agama tidak dipahami, hasil yang tak terhindarkan menurut Sukhon adalah ateisme. Nah ini rahasia mengapa orang itu kemudian lari menjadi ateis. Barangkali mereka beragama lebih secara simbolik, formalistik, akhirnya mereka beragama merasa kering karena tidak ada dimensi batin, dimensi spiritual. Orang yang beragama itu adalah tidak berkembang. Apa kebutuhan spiritual, kebutuhan batin manusia? Menurut Sukhon, kebutuhan batin atau kebutuhan spiritual manusia sebenarnya ada tiga. Pertama, manusia butuh kebenaran. Yang kedua, manusia itu butuh praktek spiritual. Yang ketiga, manusia butuh moral atau semacam pedoman moral. Kebenaran dengan berbagai jenisnya, termasuk kebenaran sains, filsafat, dan agama adalah kebutuhan manusia. Jadi upaya manusia mencari dan menemukan kebenaran merupakan salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya. Kemudian praktek spiritual. Spiritual practice is essentially prayer, itu kata Sukhon ya. Jadi praktek ritual yang berisi doa dan harapan, baik dalam bentuk ibadah, mahdhah, atau ghairu mahdhah juga kebutuhan manusia. Praktek spiritual seperti sholat, puasa, zakat, haji akan memenuhi atau mengisi kebutuhan spiritual sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga kebutuhan spiritual manusia adalah pedoman moral yang menuntun manusia memilih dan mengamalkan mana yang baik dan mana yang buruk, juga merupakan kebutuhan spiritual seseorang. Jadi orang yang tidak terpenuhi kebutuhan spiritualnya, dia kehidupan agamanya itu menjadi kering dan akhirnya mungkin bisa jadi kata Sukhon itulah salah satu penyebab mengapa orang kemudian lari menjadi ateis. Jadi apakah kemudian jadi saya pernah menulis sudah lama tahun 2009 di dalam harian The Jakarta Post, saya beri judul Tolerating Atheist. Apakah kemudian orang ateis bisa ditoleransi? Di antara tulisan itu ada kalimat yang saya kutip bunyinya begini, the remark that there is probably no God indicate that those who identify themselves as atheists are not convinced enough in their refusal of God. Jadi pernyataan bahwa boleh jadi atau kemungkinan tidak ada Tuhan itu mengindikasikan bahwa orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang ateis sebenarnya tidak merasa yakin betul pada saat menolak Tuhan. Mengapa? At least to me, if somebody understand who he or she is, jika seseorang itu memahami siapa dirinya, dia sebenarnya akan memahami siapa Tuhannya. Sebagaimana Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. There is a spirit of God in every human being, which no one, including those who do not verbally acknowledge it, can refuse. Ada spirit tentang ketuhanan di dalam diri setiap manusia, termasuk pada orang-orang yang secara verbal, secara lisan menyatakan dirinya sebagai ateis. Jadi
ya biasa-biasa saja, ateis itu memang ada semenjak zaman Nabi dan orang itu memang kan agama atau khususnya Islam itu kan tidak memaksakan ya mau beriman boleh, mau tidak beriman boleh. Tuhan tidak dirugikan dengan seandainya manusia-manusia tidak beriman kepada Tuhan. Jadi kita bisa boleh jadi kita secara dalam kehidupan di dunia ini kita bisa saja bergaul dengan mereka, kita berdakwah kepada mereka dengan secara baik-baik. Uh, Mudah-mudahan pada akhirnya juga orang akan menyadari, akan mendapat hidayah. Itu harapan kami. Uh, Sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.